Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi punya panduan hidup. Kita mengenal Tuhan kita Allah dan akhirnya kita mengetahui mana makanan, mana minuman, mana pendapatan, mana pergaulan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Kita terpandu di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara kita dengan Allah sehingga nikmat-nikmat yang melimpah selain Islam dan iman pun seperti kesehatan, luangnya waktu, pasangan hidup, dan apa saja yang membuat roda kehidupan kita ini bisa berjalan di muka bumi akan terpenuhi dengan kalimat ini. Dan kalimat ini dikenal dengan kalimat syukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti saya akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian memungkiri, tidak bersyukur, maka siksaku sangat pedih. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah. Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun di Mekah, semuanya dengan hinaan, cacian, bahkan puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah, dan 10 tahun fase Madinah semuanya berisikan penyempurnaan syariat Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya sempurnalah agama Allah dan sampai kepada kita semua. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salam hormat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tema yang mungkin kelihatannya sederhana, namun memang sangat penting untuk diketahui oleh kaum muslimin. Tentang masalah muliahnya dan keutamaan bulan Zulhijjah. Kurang lebih insya Allah 6 hari dari sekarang kita akan masuk ke tanggal 1 Zulhijjah. Akan kita paparkan panjang lebar apa yang kira-kira Bapak Ibu bisa dapatkan di 10 awal bulan Zulhijjah itu. Dan kenapa dia harus menjadi sebuah tema khusus yang dibahas. Kita akan mulai dulu Bapak Ibu sekalian dengan membahas surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 36. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak sekalian punya aplikasi Al-Quran di handphonenya, bisa dibuka surah nomor 9 ayatnya 36. Saya akan baca karena ini pondasi bahasan kita. Bunyinya, Inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Terjemahannya, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12. Nah 12 ini bukan bulan-bulan Masehi yang Bapak Ibu tahu. Bukan dari Januari ke Desember, tapi bulan-bulan Hijriah. Muharram bulan 1, Safar bulan 2, Rabiul Awal bulan 3, Rabiul Tsani bulan 4, Jumadil Ula bulan 5, Jumadil Tsaniyah bulan 6, Rajab bulan 7, Sya'ban bulan 8, Ramadhan bulan 9, kemudian Syawal bulan ke-10, Zulqa'dah bulan ke-11. Nah sekarang kita ini berada di tanggal 24 Zulqa'dah. Kita di bulan 11 dan bulan ke-12-nya Zulhijjah. Ini yang Allah bilang, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12, maksudnya bulan-bulan Hijriah. Dalam ketetapan Allah
Artinya sudah lama Allah tentukan itu sebagai perhitungan manusia semenjak diciptakannya langit dan bumi. Dan di antara 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Biasanya kita mungkin dengar dari para ustadz kita, dari para kiai kita, semoga Allah jaga mereka istiqamah di atas ilmu dan iman. Mereka seringkali menyebutkan motivasi agar umat Islam sibuk beribadah di bulan Ramadan. Itu betul. Ramadan semua berlumba-lumba membuka puasakan orang. Orang berpuasa, sholat tarawih, baca Quran, umrah dan segala macam ibadah dikerjakan. Tapi sayangnya sangat sedikit yang coba menjelaskan ternyata selain Ramadan ada 4 bulan lain yang juga tidak kalah kedudukannya dengan Ramadan. Inilah yang Allah sebutkan di sini. Ada 12 bulan Allah bilang dalam surah At-Taubah 36 ini semenjak diciptakannya langit dan bumi. Sudah saya sebutkan tadi 12 bulan itu dan Allah bilang di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Makna dimuliakan, kata Imam Qurtubi dalam tafsir beliau rahimahullah, artinya semua amal-amal soleh yang dikerjakan di 4 bulan ini akan dilipat gandakan pahalanya dan semua dosa-dosa juga akan dilipat gandakan hukumannya. Itulah makna bulan dimuliakan. 4 bulan ini adalah bulan Rajab, bulan ke-7 ya, dari bulan Hijriyah. Kemudian ada 3 bulan berurutan. Zulqa'dah, sekarang kita berada di tanggal 24 Zulqa'dah. Kemudian Zulhijjah, bulan depan, sepekan lagi kita akan masuk insya Allah. Kemudian Muharram. Berarti sekarang ini kita sedang berada di salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan. Bahkan kita berada di bulan Zulqa'dah yang setelahnya juga